Kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan ayat 2 dalam Alkitab terjemahan lama berkata sebagai berikut. Ukuran bait Allah dan nasib negeri yang kudus. Maka diberikan kepadaku sejenis bulu pengukur yang seperti tongkat rupanya, dengan katanya, bangkitlah dan ukurlah bait Allah dan tempat korban dan segala orang yang sembahyang di dalamnya itu. Dan biarkanlah halaman yang di luar bait Allah itu janganlah diukur dia, karena sudah diberikan kepada orang kafir, dan negeri yang kudus itu akan dipijaknya 42 bulan lamanya. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan dulu. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini adalah wahyu yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan apa yang diterima oleh Rasul Yahya ini dikatakan tidak seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Daniel. Karena Daniel sama-sama menerima wahyu daripada Tuhan. Tetapi kepada Daniel, kalau kita perhatikan dalam Daniel pasal yang ke-10 ayat yang pertama, bukti bahwa Daniel juga menerima wahyu dari Tuhan. Yang pertama, hatta maka pada tahun yang ketiga daripada kerajaan Kores, raja orang Persia itu, datanglah suatu wahyu kepada Daniel. Datanglah suatu wahyu kepada Daniel yang bergelar Belsesar. Suatu wahyu yang amat benar akan hal perang besar-besar. Wahyu yang amat benar. Maka mengertilah ia maknanya, dan diketahuinya akan khayal itu. Jadi Daniel menerima wahyu dari Tuhan. Tapi apa yang difirmankan kepada Daniel yang menerima wahyu, dikatakan di dalam pasal yang ke-12 ayat yang ke-4, tutuplah olehmu segala perkataan ini, karena percuma juga diungkapkan pada waktu itu, karena apa yang diterima oleh Daniel belum berlaku pada zamannya. Berbeda dengan Rasul Yahya kalau kita baca dalam Wahyu 22 ayat yang ke-10. Karena memang sudah waktunya. Wahyu 22 ayat yang ke-10. Lalu katanya kepadaku, janganlah engkau meteraikan segala perkataan nubuatan. Jangan engkau meteraikan segala nubuatan ini. Karena masanya sudah dekat. Karena masanya sudah genap. Jadi kita perhatikan perbedaan. Daniel menerima wahyu tapi Tuhan suruh tutup. Karena percuma juga sekali lagi. Belum berlaku pada zamannya. Nanti berlaku pada akhir zaman ini. Tapi ada yang dikatakan kepada Daniel bahwa pengetahuan manusia semakin dipertambahkan. Pengetahuan manusia semakin disempurnakan. Dan itu menjadi kenyataan. Bapak Ibu Saudara, dengan pengetahuan manusia yang semakin disempurnakan, apa saja kita bisa bertanya ke ChatGPT. Sepersekian detik dia sudah jawab apa yang kita tanyakan. Anak saya yang ajarkan itu, dan saya suruh coba tanya tentang Alkitab, Wahyu pasal 6. Betul dia ungkapkan. Ada yang mengatakan itu kegerakan Roh Suci. Ada yang mengatakan itu kegerakan Kristus palsu. Dan itu memang yang terjadi. Saya juga coba tanya, kenapa perut buncit? Dia jawab, Bapak Ibu Saudara, karena memang saya sudah mulai buncit perut saya. Aneh tapi nyata. Dan ini bukti bahwa pengetahuan semakin dipertambahkan.
Sebab itu dosen sekarang kasih tugas mahasiswa nggak perlu diketik, mereka harus tulis tangan, karena sekarang kan dengan teknologi yang canggih, copy paste sudah. Kalau pakai ketik-ketik, tapi dosen mau membuktikan bahwa harus kerja. Jadi kita lihat sekali lagi bagaimana pengetahuan semakin hari semakin disempurnakan. Tapi kita bersyukur apa yang dinubuatkan juga oleh Habakuk. Dalam Habakuk 2 ayat 14, bumi itu akan dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Bagaimana bumi ini dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan? Karena apa yang sudah terjadi, apa yang sementara terjadi, apa yang akan terjadi, itu sudah disuratkan di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam hal ini Alkitab. Sebagaimana ayat yang kita baca pada pagi hari ini, bagaimana Rasul Yahya menerima wahyu yang daripada Tuhan dan berkata, maka diberikan kepadaku sejenis bulu pengukur yang seperti tongkat rupanya, yang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Artinya firman Tuhan yang mengukur akan kehidupan kita. Dalam ayat ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, bait Allah. Kedua, tempat korban. Ketiga, orang yang sembahyang di dalamnya. Berbicara tentang bait Allah, saudara, bait Allah atau gedung gereja. Tapi bait Allah selanjutnya adalah berbicara tentang kehidupan pribadi Bapak Ibu saya dan saudara. Lalu mana yang akan diukur? Yang akan diukur adalah pribadi Bapak Ibu saya dan saudara. Kenapa? Karena bait Allah yang berbentuk rumah Tuhan itu, seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 24 ayat 1 dan ayat yang kedua, satu kali kelak akan dirobohkan. Yang pertama, maka keluarlah Yesus dari dalam bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya menunjukkan kepadanya bangunan bait Allah. Maka ia menyahut serta berkata kepada mereka itu, bukankah kamu nampak sekalian ini? Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu. Dengan sesungguhnya aku, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan datang kepada Bapak Ibu saya dan saudara. Tiadalah akan tinggal tersusun di sini sebuah batu di atas yang lain. Jadi tidak akan tertinggal di sini tersusun batu di antara yang lain Yang tiada akan dirombak kelak. yang akan dirombakkan. Jadi kita perhatikan, gedung itu akan diruntuhkan, akan dirombak. Kalau kita perhatikan kejadian baru-baru ini di Myanmar, saudara, gedung yang bertingkat sekejap saja langsung runtuh. Tidak ada yang tersusun antara satu dengan yang lain. Dan ini yang akan terjadi. Jadi bait Allah yang berbentuk gereja itu satu kali kelak akan diruntuhkan. Nah, untuk itu yang diukur adalah kehidupan rohani Bapak Ibu saya dan saudara. Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tiadakah kamu tahu bahwa kamu rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita inilah sebagai rumah Allah, di mana roh Allah diam di dalam kehidupan kita. Inilah yang akan diukur. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, tentunya kita lewat pelajaran tabernakel yang dihubungkan dengan 7 tingkat iman, kita dapat bercermin sampai di mana tingkatan iman kita. Karena Yakub 1 ayat yang ke-23, firman Tuhan itu seperti cermin, sehingga kita dapat bercermin sudah sampai di mana tingkatan iman kita. Jangan sampai pada waktu pengukuran tidak akan terukur. Jelas di sini dikatakan biarkan halaman di luar bait Allah itu jangan diukur dia.
karena akan diserahkan kepada si pembinasa. Artinya orang-orang yang tidak terukur rohaninya akan masuk pada 42 bulan penyiksaan, di mana kerusakan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi, kata Tuhan Yesus. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, mari kita mau tingkatkan kehidupan rohani kita. Kalau kita baru pada baptisan air, itu baru di halaman. Nah, halaman tidak terukur. Sehingga Paulus mengajak kepada jemaat yang ada di Ibrani. Tadinya jemaat Ibrani ini juga tergolong kanak-kanak rohani. Dalam Ibrani 5 ayat yang ke-12. Tetapi Paulus mengajak mereka dalam pasal yang ke-6 supaya melangsungkan kepada kesempurnaan. Demikian juga kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara, kita melangsungkan kepada kesempurnaan. Berhenti dari pelajaran dasar. Dimana kalau kita sudah dibaptis, kita berusaha untuk memperoleh anugerah Roh Kudus yang dimulai dari baptisan roh, kepenuhan roh, sehingga kita mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus. Karena karunia-karunia roh itu yang akan membawa kita kepada pendewasaan rohani, membawa kita kepada marifat anak Allah, menjadi orang akil balik. Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Yang ke-13. Sehingga kita sekalian sampai kepada persatuan iman dan Kita marifat akan anak Allah. sampai pada persatuan iman, marifat anak Allah, atau pengenalan akan Allah, pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Dan menjadi orang yang sudah akil balik, Menjadi orang akil balik atau orang dewasa rohani, sehingga bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. sehingga bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. Karunia-karunia Roh Kudus yang disiapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, itulah yang akan mendewasakan rohani kita. Sehingga apabila kita sudah dewasa rohani, berkenan kita untuk menikah secara rohani dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam rahasia Kidung Agung atau Sirulasar Soleman, di mana seorang anak-anak mustahil untuk menikah. Kalau kita baca dalam pasal yang ke-8 ayat 5 kalau tidak salah itu, Sirulasar Soleman 8. Yang kedua, Bahwa adalah pada kita seorang adik perempuan yang belum akil balik. yang belum akil balik atau belum dewasa. Kita pengapakan adik kita itu pada hari orang berkata-kata akan halnya. Jadi kita perhatikan, yang belum dewasa tidak layak untuk menikah. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Kalau kita belum dewasa rohani, kita tergolong kanak-kanak rohani, tidak akan masuk pada pesta perjamuan kawin anak domba. Nah, untuk itu sekali lagi mari, jangan kita bermasa bodoh, melainkan kita meningkatkan kehidupan rohani kita, supaya rohani kita sebagai bait Allah ini akan terukur. Pertanyaannya, kapan hal itu akan terjadi? Sesuai dengan apa yang diungkapkan, masuk pada kegerakan rohani yang besar. Bapak Ibu Saudara, itulah waktunya kehidupan rohani kita akan diukur. Apakah akan terukur atau tidak? Sebab itu mari, ada kesempatan bagi kita sekarang. Kita berada pada meterai yang keempat. Dalam Wahyu yang ke-6 ayat 7 ayat 8 berbicara tentang kuda kelabu, pertarungan pekabaran. Dan di ujung meterai yang keempat ini, sekali lagi, akan terjadi apa yang namanya kegerakan rohani yang besar, sehingga akan dibawa pada persatuan iman. Efesus 4 ayat 5 akan berlaku. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi kita satu Tuhan, oke. Satu iman.
Nah, kita perhatikan, kalau masih terpetak-petak dengan doktrin ajaran manusia, kita belum satu iman. Meskipun satu Tuhan, satu iman artinya satu pemberitaan. Dan kita akan dibawa pada persatuan iman seperti yang kita baca dalam Efesus 4 ayat 13. Yaitu firman yang diwahyukan oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia yang sudah terpengaruh dengan Injil lain. Sehingga dia harus menegaskan, dia memaklumkan kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa Injil yang dia beritakan bukan pendapatan manusia, bukan yaitu kupelajari dari manusia, melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Meskipun tidak bisa disangkali, Paulus pernah berguru pada guru besar Gamaliel namanya. Tapi bukan berita yang dari Gamaliel yang dia beritakan, tapi adalah wahyu daripada Yesus Kristus. Dan ini juga yang akan terjadi di ujung akhir zaman ini, di mana firman yang diwahyukan bukan penambahan Alkitab, bukan lagi wahyu firman, tetapi wahyu pengajaran. Hal-hal yang kita tidak paham, hal-hal yang kita tidak mengerti di dalam Alkitab itu diungkapkan seperti simbol-simbol yang ada. Tuhan ungkapkan lewat wahyu pengajaran. Dan kita akan dibawa pada satu pemberitaan, yaitu berita yang diwahyukan oleh Tuhan. Dan berita itu sangat menyejukkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Raja Soleman dalam kitab Amsal 25 ayat 25. Laksana air sejuk kepada orang yang lelah. Amsal 25 ayat ke-25. Bahwa kabar baik yang datang dari negeri yang jauh, kabar baik yang datang dari negeri yang jauh, bukan dari Amerika atau Eropa, tapi negeri yang jauh, tidak lain berbicara tentang Yerusalem yang di sorga. laksana air sejuk kepada orang yang lelah. Laksana air sejuk kepada orang yang lelah. Sebab itu Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bithenia, supaya mereka subur menuju pada keselamatan. Petrus mengajak, hendaklah kamu ingin akan susu yang jati. Seperti kanak-kanak yang baru jadi. Di sini bukan berarti kanak-kanak rohani, tapi seperti anak-anak yang baru jadi, yang merindukan susu yang murni, yang kita kenal adalah ASI. Demikian kehidupan rohani kita perlu susu yang murni. Coba kita baca dulu 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Seperti kanak-kanak yang baru jadi. Seperti kanak-kanak yang baru jadi. Hendaklah kamu ingin akan susu yang jati. Hendaklah kamu ingin akan susu yang jati, susu yang murni, ASI. Yang tiada bercampur. Yang tidak bercampur. Supaya dengan dia itu kamu subur menuju keselamatan. Supaya dengan susu yang murni ini kita subur menuju kepada keselamatan. Demikian kehidupan rohani kita. Perlu air firman Tuhan yang dari ibu kita. Paulus dalam Galatia 4 ayat yang ke-26. Yerusalem di sorga, itulah ibu kita. Merdeka. Galatia 4 ayat ke-26. Akan tetapi Yerusalem yang di atas, Yerusalem yang di atas, itulah merdeka. itu merdeka, Yaitu ibu kita. yaitu ibu kita. Jadi kita perlu firman Tuhan yang dari ibu kita, yaitu Yerusalem yang di sorga. Karena dengan firman Tuhan yang dari ibu kita, yaitu Yerusalem di sorga, itulah yang akan membawa kita ke sana. Dan ini menjadi pengalaman bagi jemaat yang ada di Ibrani. Paulus menyuratkan kepada jemaat yang Ibrani yang masih hidup waktu itu. Tidak mungkin seseorang menulis surat kepada orang mati. Tetapi dalam Wahyu Ibrani 12 ayat yang ke-22, Tetapi kamu sudah datang ke Gunung Sion, kamu sudah datang ke Gunung Sion, dan ke negeri Allah yang hidup, ke negeri Allah yang hidup, yaitu Yerusalem yang di sorga, Yerusalem yang di sorga. dan kepada perhimpunan berlaksa-laksa malaikat. Jadi jemaat yang ada di Ibrani yang masih hidup waktu itu, mereka sudah sampai ke Yerusalem yang di sorga.
Karena mereka menerima firman Tuhan yang dari Yerusalem di sorga. Tentunya bagi kita tidak asing lagi. Mungkin bagi orang lain bagaimana mereka masih hidup sudah di Yerusalem di sorga. Sedangkan daging dan darah tidak bisa mewarisi kerajaan sorga. Dengan karunia-karunia yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Ibrani. Karena bagaimana Paulus membimbing mereka dari kanak-kanak rohani menjadi dewasa rohani. Sehingga mereka dilengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itulah yang membawa kita sampai ke Yerusalem yang di sorga. Orang yang punya karunia penglihatan tidak menutup kemungkinan Tuhan bawa sampai ke Yerusalem yang di sorga. Ada seorang hamba Tuhan yang memiliki karunia penglihatan. Tuhan bawa dia ke ibu kota negara-negara yang ada di dunia ini. Dan terakhir Tuhan bawa dia ke Yerusalem yang di sorga. Saudara, tidak setara, tidak sebanding dengan apa yang ada di dalam dunia. Dan inilah yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak sekedar diselamatkan, tetapi kita akan mewarisi Yerusalem yang di sorga, yang nantinya akan turun ke bumi. Yerusalem yang di sorga inilah yang dimaksud oleh Paulus, bukan Paulus, oleh Rasul Yahya dalam Wahyu 21. Mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sehingga tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. Kalau sekarang kita di bumi, Tuhan ada di sorga. Tapi janji Tuhan, Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Maka aku tampak pula langit baru dan bumi baru. Langit baru, bumi baru diperlihatkan kepada Rasul Yahya. Karena langit mula-mula dan bumi mula-mula itu sudah lenyap, dan laut pun tidak ada lagi. Maka aku tampak negeri yang kudus, Yerusalem baru. Diperlihatkan kepada Rasul Yahya Yerusalem yang baru, turun dari surga daripada Allah. turun dari surga daripada Allah. Lengkap seperti seorang pengantin perempuan terhias bagi suaminya. Maka aku dengar suatu suara besar daripada aras itu mengatakan, ingatlah bahwa tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. Tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka itu. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan mereka itu akan menjadi kaumnya. Kita ini akan menjadi kaumnya. Dan Allah sendiri akan beserta dengan mereka itu. Allah beserta dengan mereka. Ini suatu hal yang luar biasa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan inilah yang kita harapkan Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita setia di dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan yang kita harapkan akan terwujud di dalam kehidupan kita. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Baik dalam 1000 tahun masa damai, lebih dari itu, yang menjadi pengantin Kristus dalam Wahyu 22 ayat yang kelima akan memerintah selama-lamanya. Janji Tuhan akan kita miliki sekali lagi apabila kita melakukan atau kita tetap di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Kita tidak menyimpang dan akhirnya kita terukur pada waktu pengukuran. Dan yang kedua yang diukur adalah tempat korban. Kalau kita perhatikan tabernakel itu ada 2 tempat korban. Di halaman dan di kamar suci. Salinan baru memang disebut mezbah. Kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan katanya yang berikut, bangun dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalam. Jelas kita perhatikan mezbah dupa. Ada mezbah korban bakaran. Pertanyaan, mezbah korban bakaran di halaman berarti tidak terukur. Saudara, kalau kehidupan rohani kita terukur, otomatis pengorbanan kita akan terukur. Kita perhatikan apa yang terjadi kepada Cornelius di dalam Wahyu pasal 10
dan kepada jemaat yang ada di Filipi. Kita lihat sama-sama berkorban, tapi korban dari Cornelius itu baru merupakan peringatan. Kenapa? Karena dia belum menggenapi firman Tuhan. Dia belum melakukan firman Tuhan. Cuma dia rajin berdoa, rajin memberi sedekah. Tapi Tuhan tidak mau apa yang dia lakukan itu akan menjadi sia-sia. Sebab itu dia menyuruh lewat kemuliaan Tuhan melalui malaikat untuk panggil Petrus yang ada di Yope. Kalau kita baca dalam Kisah pasal 10 ayat yang ketiga saja. Ayat yang ketiga. Maka ada kira-kira pukul 3 petang, dilihatnya dengan terangnya di dalam suatu penglihatan, seorang malaikat Allah datang mendapatkan dia, serta berkata kepadanya, "Hai Cornelius." Hai Cornelius. Terus Ayat yang keempat, maka ia pun menatap malaikat itu dengan ketakutannya sambil berkata, "Apakah ini ya Tuhan?" Maka katanya kepadanya, "Segala doamu dan sedekahmu sudah naik doa dan sedekahmu sudah naik menjadi peringatan kepada Allah." menjadi peringatan kepada Allah. Berbeda dengan jemaat yang ada di Filipi. Karena jemaat yang ada di Filipi sudah menggenapi firman Tuhan, korban mereka menjadi korban yang berbau harum, berkenan dan disukai oleh Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-18. Ayat 18. Aku sudah menerima sekaliannya itu. Paulus sudah menerima pemberian jemaat yang ada di Filipi Bahkan lebih daripada secukupnya. lebih dari secukupnya. Maka aku telah syarat semenjak aku menerima daripada Epaphroditus pemberian kamu, yaitu suatu bauan yang harum Bauan yang harum, dan persembahan yang disukai persembahan yang disukai dan diperkenan Allah. dan diperkenan Allah. Kalau Cornelius baru meraih merupakan peringatan. Sebab itu kalau kehidupan rohani kita terukur, otomatis pengorbanan kita juga akan diukur oleh Tuhan, sehingga tidak sia-sia setiap pengorbanan kita. Sebab itu Tuhan pernah melihat orang-orang bawa kolektor, bukan Tuhan mata duitan. Kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal 21 mulai ayat 1, orang-orang kaya dia memberi dengan kelebihannya. Tapi ini janda, dia memberikan seperti hidupnya, karena semua yang ada, meskipun hanya sedikit, tapi semua dia berikan. Coba Lukas 21 ayat 1. Maka Yesus pun mengangkat matanya, lalu nampak orang yang kaya-kaya sedang memasukkan uang dermanya ke dalam peti derma. Maka dilihatnya pula seorang janda yang miskin memasukkan duit 2 keping di situ. Lalu kata Yesus, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa janda yang miskin ini sudah memasukkan lebih daripada sekaliannya. Jadi janda meskipun nilainya sedikit, tetapi dia telah memberikan sekaliannya. Karena sekalian orang itu sudah memasukkan uang derma daripada kemewahannya. Jadi orang lain memberi karena kelebihan, karena kemewahannya. Tetapi perempuan ini telah memasukkan daripada kekurangannya. Dia telah memberikan daripada kekurangannya. Semua yang ada padanya dia telah berikan. Semua yang ada padanya, yaitu segenap kehidupannya. Segenap kehidupannya. Dan Tuhan berkata bahwa dialah yang lebih banyak. Sehingga Paulus juga kepada orang-orang yang ada di Korintus, karena manusia itu sifatnya pelupa, sehingga Paulus ingatlah, kata ingat. Dan ini datang juga kepada saya dan saudara. Orang yang menabur sedikit tentunya akan menuai sedikit. Kalau kita tabur sedikit, jangan kita berharap untuk menuai banyak. Itu hukumnya. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-6. Tetapi ingatlah perkataan ini. Ingatlah perkataan ini. Orang yang menabur bersedikit-dikit, Orang yang menabur berdikit-dikit dia akan menuai berdikit-dikit juga. akan menuai berdikit-dikit jua. Dan orang yang menabur dengan lebihnya, Orang yang menabur dengan lebih, dia akan menuai dengan lebihnya juga. ia akan menuai dengan lebihnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara bertentangan dengan pepatah hemat
pangkal kaya. Tetapi justru Raja Soloman mengatakan orang yang hemat justru akan kepapaan. Kalau kita hemat dalam pekerjaan Tuhan, kita akan kepapaan. Tapi orang yang menghambur, coba siapa yang dapat ayat itu? Amsal, tentang orang yang hemat dan orang yang menghambur. Jadi jangan kita hemat-hemat di dalam pekerjaan Tuhan. Amsal 11 ayat 24. Ya, Adalah orang yang menghambur, adalah orang yang menghambur, maka diperolehnya makin banyak. diperolehnya makin banyak. Adalah orang yang menahankan hartanya, Ada yang menahankan hartanya, tetapi makin kebapaan ia. justru makin kepapaan. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kalau kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Dan kita akan lihat bagaimana janji Tuhan itu berlaku di dalam kehidupan kita. Tapi kadangkala kemanusiaan kita diperhadapkan dengan perhitungan. Kalau kita berhitung dengan Tuhan, Tuhan juga akan berhitung dengan kita. Tapi seperti yang kalau kita menghamburkan, kita akan memperoleh lebihnya. Dan bagian yang ketiga adalah orang yang sembahyang, orang yang beribadah. Ternyata ibadah itu juga akan diukur, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu ibadah kita harus mengikuti pola tabernakel. Mulai dari pintu gerbang, doa pembukaan, masuk ke halaman, di mana kita memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Di sana ada mezbah korban. Jadi kita memberikan persembahan. Dulu ada orang yang mengatakan, masa bayar dulu baru makan. Tetapi sekarang restoran pada umumnya bayar dulu baru makan. Apalagi yang mau dibilang, saudara. Tapi bukan itu yang jadi ukuran, tapi inilah kebenaran firman Tuhan. Jadi persembahan itu di halaman, kita memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Lalu masuk pada kamar suci. Ada pelita emas berbicara tentang karunia Roh Kudus harus dibangkitkan oleh hamba Tuhan. Karena apabila pelita emas dinyalakan, terlihat apa yang ada di kamar maha suci. Kamar suci maksud saya, mulai dari meja roti pertunjukan, berbicara tentang pemberitaan firman Tuhan dan perjamuan suci seperti yang kita akan lakukan saat ini. Dan ada mezbah dupa, kehidupan sembahyang yang teguh, atau dengan kata lain, kalau kita beribadah, menyembah dengan roh dan kebenaran. Kenapa kita tidak pakai musik dalam menyembah Tuhan? Karena hanya yang ada roh. Musik tidak ada roh, tidak perlu menyembah. Coba kita baca Yohanes 4 ayat 23-24. Penyembah yang benar menyembah dengan roh dan kebenaran. Ini firman Tuhan. Ayat yang ke-23. Tetapi masanya akan datang. Masanya akan datang. Dan sekarang sudah sampai. Sekarang sudah sampai. Bahwa segala penyembah yang benar itu akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Segala penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Karena Bapa itu berkenan akan orang yang sedemikian itulah menyembah Dia. Terus, Allah itu roh adanya. Allah itu roh adanya. Maka orang yang menyembah Dia wajiblah menyembah dengan roh dan kebenaran. Jadi itulah, saudara, kebenaran firman Tuhan. Ibadah kita akan diukur apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Untuk itu kita perlu mengenal kebenaran firman Tuhan, supaya kita sampai seperti maksud Paulus dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang keempat. Untuk memperoleh keselamatan itu syaratnya harus sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Karena ada juga yang belajar 2 Timotius 3:7, tapi tidak sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Kita bersyukur kalau kita boleh dibawa sampai pada pengenalan akan hal yang benar, sehingga di dalam kita berbakti kepada Tuhan seperti saat ini ada janji Tuhan di dalamnya. Ada 2 perjanjian hidup yang dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Karena senam bagi tubuh itu sedikit saja gunanya. Senam, olahraga, latihan badani diukur dengan firman Tuhan itu hanya sedikit saja gunanya. Tetapi ibadat itu berguna
segala sesuatu. Tetapi ibadat itu berguna di dalam segala perkara. Sebab ada padanya perjanjian hidup yang sekarang Di ini. dalam ibadah seperti yang kita lakukan saat ini, ada perjanjian hidup sekarang yang saya kategorikan itu perjanjian jasmani. Dan yang akan datang. Dan perjanjian hidup yang akan datang itulah perjanjian rohani. Saudara, perjanjian jasmani Keluaran 23 ayat 25. Berbakti kepada Tuhan, roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, segala penyakit dilalukan dari antara kamu. Ini janji Tuhan. Dan perjanjian hidup yang akan datang 1 Yohanes 2 ayat yang ke-25. Inilah perjanjian yang Ia janjikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi beribadah seperti yang kita lakukan, ada perjanjian hidup sekarang, roti dan air diberkati, segala penyakit dilalukan dari antara kita. Perjanjian hidup yang akan datang, yaitu hidup yang kekal di dalam kesenangan tentunya. Karena semua orang akan hidup kekal. Ada yang kekal di dalam kesenangan, itulah hidup bahasa Alkitab. Ada yang kekal di dalam penderitaan, binasa kata Alkitab. Hidup kekal di dalam penderitaan. Dan ini merupakan pilihan. Sehingga Tuhan katakan, usahakanlah dirimu masuk daripada pintu yang sempit. Kenapa? Karena tujuan pintu yang sempit adalah kehidupan yang kekal. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, kita perhatikan 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-6. Adapun ibadat itu sungguhlah besar labanya. Ibadah seperti yang kita lakukan saat ini besar keuntungannya, besar labanya. Jikalau disertai dengan hati yang senang. Kalau disertai dengan hati yang senang. Dengan hati senang kita beribadah, ada keuntungan yang besar. Dan dialah di dalam kehidupan kita memperoleh keuntungan. Dalam arti kata kehidupan rohani kita terukur. Karena kalau tidak terukur dalam ayat 2, dan biarkanlah halaman di luar bait Allah itu jangan diukur dia, karena sudah diberikan kepada orang kafir, dan negeri yang kudus itu akan dipijak 42 bulan lamanya. 42 bulan sama dengan 3,5 tahun atau 1260 hari. Itulah zaman antikris, dan ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat yang ke-20-21. Mintalah pelarianmu jangan berlaku pada musim dingin atau hari Sabat, karena pada waktu itu akan terjadi kerusakan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Ada hal-hal yang belum pernah terjadi akan terjadi pada zaman antikris, dan diungkapkan dalam Wahyu pasal yang ke-9. Pada waktu meterai yang kelima, maksud saya sangkakala yang kelima di meterai yang ke-7 akan ditiupkan 150 hari. Orang mau cari mati, mati itu lari. Inilah yang belum pernah terjadi. Sekarang kalau orang suka mati, minum baygon saya, mati, masuk neraka. Orang yang sudah tidak sembuh-sembuh kadangkala keluarga minta supaya suntik mati, mati. Tetapi waktu itu karena penderitaan orang mau cari mati, tetapi mati itu lari. Inilah kerusakan. Salah satu kerusakan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Untuk itu kita berusaha meningkatkan kehidupan rohani, sehingga pada waktu pengukuran nanti kita terukur oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan suci.